Hai guys, jumpa lagi dengan my channel, not large, not small, just medium. Pada kesempatan baik ini, kita akan menyelesaikan proyek kita, yaitu membuat chart data pooling dengan diagram Pareto. Sementara sebelumnya kita kaitan dengan proyek hari ini membuat form pooling system dengan memilih pakai radio button. Kemudian ini yang pertamanya, yang keduanya kita integrasikan dia dari front end yang sebelah kiri ke back end, ke database-nya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini adalah dari data yang sudah masuk di dalam database ini, bagaimana kita menampilkannya di dalam diagram Pareto. Inilah yang akan kita lakukan pada saat hari ini, kita melakukan codingnya bagaimana. Nah, ini cara workflow codingnya, logika berpikir untuk coding ya, untuk melakukan mengambil dari sini. Di sini nanti ada kita bikinkan untuk back end-nya ini ada database, kemudian ada menggunakan PHP script. Ini saya simpan dia di dalam scriptnya di dalam file radio data chart PHP. Kemudian ini stepping-steppingnya ini untuk codingnya. Sementara untuk logika berpikirnya, ya ini di dalam database kita bikinkan dulu dia di dalam data JSON, ya. Ini bisa dengan cara kita browse ke scriptnya ini. Kemudian ini sering juga disebut dengan REST API, membagi resource, ya. Bisa jadi nanti di aplikasi yang lain ini adalah pihak ketiga ataupun orang lain yang membuat. Di kita di sisi Flutter di front end ini yang sisi sebelah kanan. Jadi kita bikin dulu dia format JSON, data yang ada di dalam database. Inilah dia dengan cara menggunakan script language PHP di sini. Kemudian di sisi Flutter kita decode. Ya, setelah kita decode, dia tidak bisa kita tampilkan dia di dalam chart karena kita butuh convert data JSON ini tadi menjadi ke data model. Kita bikinkan fungsinya, baru kita tampilkan. Oke, untuk tidak berlama-lama, ini seperti biasa Flutter basic-nya ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan tugas itu adalah ini stepping-steppingnya. Basic-nya kita bikin dulu yang ini ya. Kemudian baru kita buat bikin data modelnya ya, karena untuk data JSON-nya tidak bisa langsung ke dalam chart. Jadi harus kita bikin data model. Nanti dari data JSON kita convert, kemudian kita ambil datanya, kita get ya. Kita ambil datanya dari sini ya, di sini kita bikin scriptnya. Setelah itu kita bikin satu timer untuk mengeksekusi get data ini setiap berapa detik sekali supaya auto update. Kemudian kita create chartnya, kita show chartnya di dalam widget sehingga tampillah ini grafik ini. Oke, sementara ini adalah untuk tombol-tombol untuk misalnya habis login, masuk dia atau mau kembali kemana, ini kita seperti biasa kita buatkan floating action buttonnya. Oke, untuk tidak berlama-lama kita masuk saja ke Flutter basic. Itu kita membuat main function, stateless widget, dan stateful widget. Baru kita obok-obok ininya. Oke, kita langsung saja ke Visual Studio Code. Kita bikinkan main functionnya. Main run app, my app, ini fungsinya selesai. Ini adalah fungsi main function. Nanti dia akan merunning namanya my app. Oke ya. Sekarang yang ini udah selesai kita bikin main function. Sekarang kita stateless widgetnya. Stateless widget st stateless widget ini namanya tadi my app. Selesai di situ, kita buatkan sekarang stateful widgetnya. Yang ketiga ini stateful widget ya. Kita bikinkan dengan cara yang mirip st stateful widget. Enter.
selesai. Ini basic-nya yang tadi ini, basic ini. Setelah basic ini kita buat, sekarang kita membuat, katakanlah sekarang ini judulnya kita bikin, atau application bar-nya data in chart. Oke, kita selesaikan dulu satu persatu. Ini kembaliannya return-nya itu material application. Oke, di sini home, full, kemudian application bar, ini app bar, title. Nah, title-nya apa tadi? Data in chart. Data in chart. Oke, kita rapikan dulu. Kita taruh dia ini ke tengah, penampilan tulisannya, refaktor, ya, enter. Kemudian ini kita hilangkan dulu garis-garis bawah ini dengan cara cons di sini taruh, ini juga refer cons-nya, cons. Ini untuk menghilangkan debug-nya, debug di pelajaran sebelumnya sudah ada, default-nya true, kita false-kan supaya tidak ada tampilannya. Oke, ini sambil jalan coba kita run dulu, ini visual device kita, sambil nanti saya jelaskan ini kita run dulu, run. Oke. Dia running, ini adalah kita hanya baru membuat application bar, judulnya ini saja baru ini. Ya. Ininya belum. Jadi setelah kita melakukan Flutter Basic, baru kita bikinkan data model. Nah, data model itu, ini dia itu sambil jalan ya, data model di sini. Data JSON ini, yang intinya dia hanya ada name, nama sama counternya ini, itu tidak bisa langsung diproses menjadi grafik atau graph atau Pareto. Sehingga data JSON tadi harus kita convert ke data model. Jadi kita bikinkan dulu satu fungsinya ya, ini sambil jalan. Kita bikin satu file namanya data model. Data model dot. Oke. Sambil menunggu ini selesai, kita tengok ya. Ini sudah mau hampir selesai. Oke, data in chart. Ya, ini masih basic sekali. Baru kita menampilkan ini, hanya tulisan ini saja. Yang sebelah kiri ini aja, ini data in chart. Oke, sekarang kita lanjutkan tugas kita ya. Yang tadi ini katakanlah kita sudah melakukan ini tadi stepping-steppingnya. Flutter Basic sudah, judulnya sudah. Sekarang kita membuat data model supaya bisa kita convert dari JSON tadi menjadi ke data model agar bisa ditampilkan di dalam bentuk grafik. Oke, ini data modelnya sudah kita bikin. Kita bikin kelas data model, kelas data model. Ini namanya ya terserah kita mau apa aja, tapi ya sesuai nama aja kita taruh sini data model. Kemudian kita deklarasi dulu string, karena nama kita itu tadi adalah name, jadi name satu aja kita taruh ya, biar kita pisahkan dia ya. Name satu, kemudian counternya integer in count 1. Oke. Ini untuk Dart. Oh, ini kurang apanya ya, T-nya ya, Dart. Makanya kok nggak ada respon gitu. Kita rename dulu. Rename Dart. T-nya kurang. Oke. Dart. Oke. Nah, jadi ketahuan dia ada langsung responnya kayak mana. Apa ada yang salah, apa ada yang kurang. Oke, ini non nullable. Oke, ini kita kasih tanda tanya aja di depannya biar hilang merahnya. Ini kasih tanda tanya biar hilang merahnya. Oke. Ini kita istilahnya deklarasi dulu parameter-parameter yang akan kita gunakan. Baru kita bikinkan data modelnya. Data model, oke.
required, ya, spasi this titik name1. Oke. Yang kedua, required this count 1. Oke. Ini yang berikutnya kita bikinkan dia factory data model. Oke. Factory spasi data model from JSON. Oke. Map string koma dinamik. Kemudian di sini JSON ya. Oke. Data model. Oke, ini kita rapikan dulu. Count, kemudian ini koma, kemudian di sini titik koma. Oke. Jadi di factory ini menjadi atau di convert itu ya dari name menjadi name1. Jadi di sini kita bikinkan dia itu dari JSON sebelumnya namanya name ya. Name menjadi name1. Kemudian yang kedua JSON dari count menjadi count1. Tapi yang counter ini kan berupa integer, jadi kita bikin dulu ya. Kita parse dulu in parse, integer parse itu maksudnya. Oke. Setelah itu baru kita bikinkan fungsinya untuk mengconvert. Jadi kita bikin namanya list, karena dia berupa apa istilahnya itu, list banyak ya, data-data yang masuk itu akan dikonvertnya list data model. Nah, di sini baru kita bikin nama fungsinya Pak, data model from JSON. Terserah mau JSON 1, JSON 2. Nah, ini kan nama, tapi ini harus konsisten nanti di main data-nya harus sesuai dengan ini, list data. Nah, inilah yang mau kita convert menjadi data model ya. Kemudian ini list data model from, nah ini, oke, elemennya itu data map, data.map. Oke, jadi di sini null itu kita ganti data model from data model dot from JSON. Nah ini dia. Oke, data model dot from JSON ini tadi ya, konsisten kita ke depan. Ini penutupnya titik koma. Oke. Kita simpan dulu, save. Jadi fungsi ini nanti akan kita pakai untuk merubah data-data JSON itu berubah ke data model supaya bisa ditampilkan di dalam chart ataupun grafik Pareto kita. Kembali ke main data ya. Oke.
Fungsi yang kedua sudah kita lakukan, yaitu membuat fungsi data model, kita bikin di data model data. Nah, yang berikutnya adalah kita mengambil data dari JSON. Nah, oke. Sebelum kita ambil data ini, data saya yang di apa istilahnya itu di backend saya tampilkan dia di sini. Ya. Oke, sekarang JSON filenya akan kita tes. Ya. Oke, ini hasilnya. Sekarang ini kita uji di JSON link apakah ini sudah sesuai dengan format JSON. Kita paste yang tadi, kita validate JSON-nya. Oke, resultnya valid JSON. Berarti data ini sudah valid, yaitu sama dengan data di sini ya. Ini yang ada di backend. Oke, jadi sekarang kita di sisi Flutter akan mengambil data JSON ini, get JSON, menggunakan apa namanya asynchronous function. Dengan yang di sini ini ada asynchronous function. Nah, ini workflow-nya untuk melakukan pengambilan data. Kita langsung saja masuk ke main. Oke, kita mainkan di sini di kelas underscore ya, seperti biasa. Jadi kita mau mengambil data itu, makanya kita harus melakukan apa namanya ini? Kita menggunakan HTTP ke pubget dulu ya. Pubdev. Kita menggunakan HTTP. Jadi kita download dulu data-data yang dibutuhkan HTTP. Cara menginstalnya ini dependensi, kita copy dulu ke dependensinya. HTTP copy, masuk kita ke pub spec yam. Ini dependensi. Oke, kita paste dulu ke sini. P1. Ini mengget datanya, get package. Oke, diambil. Kemudian untuk importnya ini kita kopikan dulu ke script kita. Copy ke script. HTTP. Oke. Itu untuk HTTP-nya. Kemudian kita juga harus melakukan mengambil data ataupun mendownload data yang kita butuhkan. Selain dari HTTP, kita kan mau membuat apa namanya? Pas mendownload itu kita menggunakan JSON ya. Jadi kan kita mau convert ya. Jadi itu convert harus kita pakai juga. Oke, ini kita convert pubdev convert. Oke, kita ambil convert ini. Cara installnya ini. Kemudian kita copy dependensinya ini, ya, copy. Kita kopikan ke dependensi yang ada di pubspec. Nah, ini convert tadi ya. Oke. Ini getnya. Kemudian impornya ini kita copy juga ke script kita. Oke. Kemudian satu lagi, kita kan mau membuat chart. Jadi untuk membuat chart itu harus kita download juga dulu, yaitu ini chart Flutter new, chart Flutter
Ini sebelumnya hanya pakai Chart Flutter saja, cuman versi terbaru ada di belakang ini Chart Flutter New. Klik installing. Ini dependensinya, kita copy dulu. Copy. Kita kopikan dependensinya itu ke pubspec. Ini paste. Oke, kemudian kita impor ini. Impor package ke script kita. Oke. Sekarang kita akan membuat fungsi get data untuk mengambil data JSON. Jadi di sini kita taruh void get data asin ini ada yang belum function body must be provide. Ini apa yang kurang ini? Coba kita ulang. Void underscore get data asin ya. Oke. Kemudian kita deklarasi variabelnya var respon sama dengan await http.get. Oke. Ini dia. URI.parse. Di sini akan kita letakkan link daripada script untuk JSON code tadi. Jadi http://2.168.168.100.100. Saya menggunakan port 8087 garis miring radio garis miring nama filenya. Oke, kita coba cek. Jadi saya taruh tadi di C, kemudian sum, kemudian htdocs, ini radio, nama file JSON-nya itu data_chart. Ini dia. Ya, bisa kita lihat juga sini open by Visual Studio Code. Data_chart PHP. Jadi di sini di main tadi data underscore chart.php. Kebetulan di file saya datachat.php ini saya bikinkan authorization-nya supaya untuk alasan security ya. Jadi ini harus kita kopikan ke script di Flutter kita. Ini terserah rekan-rekan mau mengasih apa saja, no problem di sini. Tapi harus konsisten. Jadi sama dengan .php tanda tanya out authorization sama dengan kita pastekan yang tadi ke sini. Oke. Jadi data-data yang ini, IP ini bisa kita tengok. Nah, dari sini ini saya menggunakan ini pakai IP config aja langsung kita kelihatan. Ini ya IP lokal komputer saya atau localhost. Sementara untuk portnya itu di SAM saya sudah ganti menggunakan 8087.
ya untuk Apache Web Server. Sementara untuk database MySQL-nya pakai port 6607. Jadi sudah saya ganti untuk alasan security. Oke, ini tadi udah kita coba ya. Ini data JSON-nya sudah berhasil. Ini udah kita bikinkan di sini. Sekarang kita lanjutkan. Jadi kita ambil JSON decode-nya, list datanya. Oke, ini taruh ke bawah sedikit. Ini kita buat list data. List data sama dengan JSON decode. Nah ini ya, ini respon yang kita bikin tadi parameternya, response body. Oke, artinya di parameter ini ya, data-data yang ada di database tadi dimasukkan ke sini. Nah, untuk melihatnya, katakanlah kita mau lihat di konsol kita di sini, bisa kita lakukan print. Tapi kalau sudah selesai nanti hasil tesnya, itu printnya harus kita delete karena alasan security tidak boleh ditampilkan secara clear text di situ data. Oke. Kemudian ini adalah masih berupa fungsinya, fungsi untuk mengambil data, get data. Jadi agar fungsi ini bisa dieksekusi, tentu kita buatkan dia set state-nya, set state. Nah ini. Jadi dia kita jalankan data list, data list sama dengan data model pro data model from JSON. Oke, coba kita tengok. Ini berasal dari sini. Data model from JSON 1 di sini. Kalau begitu di sini data from JSON 1. Oke. Karena ini mengambil dari file sebelumnya, ini harus kita import terlebih dahulu. Import. Nama filenya data model, data underscore model dot dat. Nah ini. Ya. Oke. Sekarang data list from JSON, try undefined name, data. Oh, belum kita deklarasi. Oke. Di sini harus kita deklarasi dulu data list ini. Selain data list nanti ada juga untuk timernya. Oke. Jadi yang sekarang kita deklarasi dulu untuk data list kita. List. Nah, ingat rekan-rekan untuk mendeklarasi itu selalu di bawah kelas underscore ini ya. Data model, data model, data list sama dengan oke. Sehingga data list ini sudah dikenal di bawah di sini. Mana dia tadi data list? Nah, ini data list ini. Oke ya. Oke, jadi data JSON tadi itu di-convert ke data model, disimpan di parameter data list. Ya, jadi begitu rekan-rekan cara bacanya. Ini data ini kan adalah data ini, data dari JSON decode ini kan yang kita ambil dari file PHP tadi itu. Setelah dia di running, masuklah ke Flutter, bisa kita cek nanti di sini. Nah, ini dia di bak konsol. Nah, ini datanya di sini. Kemudian dia di-convert ke data model karena untuk menampilkan di dalam Pareto dia harus di-convert ke data model. Oke, ini mengkonvertnya. Oke. Sekarang setelah di-convert,
dia data ini akan di running katakanlah beberapa kali, auto auto update ya. Jadi itu menggunakan timer, misalnya kita menginginkan setiap 5 detik, bisa, oke kita pasang dia di sini timer, underscore, timer, titik koma. Oke, timernya di sini katanya undefined class. Kenapa? Karena untuk membuat supaya timernya itu bekerja, itu harus ada dot asynchronous. Jadi di sini harus kita import dulu, import dot asyn. Oke, sehingga timernya tadi agar tidak menjadi merah. Nah, sini timernya sudah ya, udah hilang merahnya yang timer besar. Sekarang underscore timer ini non-nullable instant field. Oke, ini tinggal taruh tanda tanya aja di sini. Udah hilang merahnya. Oke. Oke, setelah itu baru kita buatkan suatu apa namanya itu timer untuk dia berjalan setiap misalnya 5 second. Oke, kita taruhkan. Kita taruh void init state. Ini coba kok tidak jalan void. Init state. Ini. Oh, ininya sebentar rekan-rekan. Ini ada yang bentar ini kok belum jalan. Oh, init state. Ini, nah ini, kemudian function asynnya di sini, berarti harus di sini. Ini kenapa tidak jalan ntar rekan-rekannya? Ini, oke, ini. Data convert. Tadi apa sudah ada sini? Convert. Oke, import. Coba ini. Import. Nah, ini kok ada import. Nih.
dot convert. Oke. Ini tadi set state void loh, nggak berfungsi dia ini besar. Langsung init init state. Init oh ini kok baru respon dia tadi white ini kan apa ini. Oke, init state jadi timer sama dengan timer dot periodic duration dalam second. Oke, ini duration second 5 second. Oke, koma timer underscore set data. Ini sama saja dengan underscore set get data. Get data. Oke. Ini biasanya langsung di sini bisa juga pakai ini biar tidak susah. Ini nah jadi fungsi ini akan menjalankan setiap 5 detik get data. Get data itu adalah mengambil data JSON tadi. Oke. Jadi tinggal satu lagi ya, kita coba lihat di sini. Di get data, udah sini, udah di data modelnya sudah, di convert sudah, sekarang kita create datanya. Oke, ini tadi dia sudah init state, ya ini. Sekarang kita untuk meng-create daripada chart Pareto-nya tadi. Jadi list charts dot
series, ya. Buka lagi di sini, sorry. Data model, koma string. Create data chart. Create data chart. Coba kita lihat kenapa ada merah ini. Chart series is not type. List chart series di sini chart series data model string tutup. Oke, di sini kita masukkan dia kembaliannya return. Tapi ini kok masih merah ini. List chart series. Chart series data model string. Oke, nanti coba kita lihat kenapa merahnya ini masih. Ini apa katanya? Chart series. Apakah sudah diimpor sini? Oh, ini belum. S chart. Lupa. S chart. Nah, ini chartnya. Ada S-nya. Oke, sudah hilang errornya di sini ya. Tadi ini kan belum ketemu dia ini chartnya ini kan. Chart ini berasal dari ini tadi. Chart Flutter New ini S-chart ya. Jadi oke, sudah tersolusikan. Sekarang kembaliannya untuk tampilan chartnya. Chart dot series data model koma string. Oke, kita coba selesaikan dulu. Data itu data list. Ini ya. Up. Data list. Data list. Kemudian dia bilang minta dia is require ID is require ID ya, ID. Nah, ID ini maksudnya kita yang mau kita tampilkan itu apa yang kita grup ini. Nah, ini saya tunjukkan lagi ya. Ini
untuk menampilkan data ini kan jumlah misalnya kalau sini kebetulan operating system ya, name-nya ini misalnya di Android berapa orang yang memilih gitu ya, kan by name dia. Oke, jadi sehingga di sini ID-nya itu ini hanya deskripsi biar ingat name. Oke, selanjutnya dia meminta domain event. Kalau data list ini yaitu tadi data yang udah kita convert tadi tuh ya. Ini data list bisa kita tengok data list ya. Tengok kaitannya apa ini. Nah, ini tengok ke atas. Nah, ini data list adalah parameter yang menyimpan hasil convert atau konversi dari data JSON ke data model. Nah, ini dia. Inilah dia tuh. Ya. Ini apanya yang di-convert tadi di grup by-nya gitu berdasarkan ID name. Kemudian sekarang minta domain FM. Taruh saja sini domain FM. Itu maksudnya adalah oke, kita taruh dulu ya data model spasi data model koma underscore data model dot name one. Oke. Di sini maksudnya adalah domain event ini adalah yang ngambil dari data model name 1 karena ini tadi kan udah kita dari name itu sudah kita convert dia ke name one. Mana dia? Sebentar rekan-rekan. Ini nih. Bentar ya. Ada saya taruhkan tapi kok jadi tidak nampak. Atau dari sini aja bisa juga nih. Nah ini, setelah data name di-convert jadi name one, count menjadi count one. Nah itu data convertnya ya. Jadi ini adalah yang mau ditampilkan di diagram chart atau Pareto-nya tadi itu. Setelah domain F1, kemudian dia minta pengukurannya berapa? Measure F1. Ketik sini, measure F1. Sama kayak yang di atasnya ya. Data model, koma, underscore, menjadi data model count one. Ini adalah yang mau ditampilkan count-nya berapa dia nilainya tadi ini. Nah, kalau kita tengok lagi di sini, ini name-nya adalah ininya ya. Kemudian count-nya itu, saya besarin dulu dikit. Count-nya itu ini, misalnya Android ada yang memilih 21 user, iOS 7 user. Nah, ini count-nya, counternya gitu. Ini name-nya gitu ya. Sehingga tadi di sini, nah ini count-nya. Setelah itu, apalagi yang kita butuhkan di sini? Labelnya. Label, kebetulan untuk label ini nggak muncul di sini ya. Kayak yang ini tadi kan otomatis muncul, tapi nggak apa-apa. Ini label sini, kita ketik lagi di sini sama dengan data model, ya, spasi,
data model, koma, underscore, menjadi data model, count 1 to string. Untuk menampilkan itu pasti dalam bentuk stringnya, to string. Nah ini, oke. Ini dalam bentuk string ya. Ini agar dolar. Nah ini. Jadi ini untuk menampilkan label asesor event ya. Jadi dia nanti misalnya mau kita tampilkan dia di sana, ini yang merah biasanya ini. Ada pagar berapa isinya di sini ya, pagar 6, pagar 2, nah ini adalah berasal dari sini. Oke, kemudian kalau kita mau membuat warnanya, mau warna apa saja di situ, color fn, sini, sama seperti di atas, buatkan data model. Masih data model, koma, underscore, oke, text color. Jadi sini chart color util from that color. Nah, colornya ini tinggal kita mau kita kasih apa sini. Misalnya di sini kita kasih dot, misalkan kita red, oke, koma. Ini merah karena ini belum dikasih koma di sini. Oke. Jadi sekarang kita sudah membuat fungsi create data chart-nya. Nah, jadi fungsinya udah kita buat ini ya. Mana dia tadi di sini? Ini create data chart-nya udah kita buat. Sekarang kita mau tampilkan dia di layar monitor. Oke, itu main di widgetnya. Oke, kita masuk. Ah, ini ada di sini ya. Kita sekarang masuk ke widget untuk menampilkannya di layar monitor. Oke. Return, kembaliannya kita ke Sketchful. Ya, body, karena mau tampilkan dia di body. Kemudian di body ini mau kita buat dia itu pakai list view. List view. Kenapa kita buat list view di sini? Karena data yang mau kita tampilkan itu lebih dari satu item. Jadi dia harus widget yang mempunyai children. Bisa kita bikin list view, bisa widget-widget yang lain yang ada childrennya. Makanya sini kita panggil dulu childrennya. Oke. Udah ada sini childrennya, baru kita tampilkan apa yang mau kita tampilkan sekarang di sini. Jadi yang pertama misalnya kita tampilkan di sini, taruh ya cardnya, oke. Kita tampilkan dulu cardnya. Ini
Kemudian cut ini kita kasih dulu biar bisa kita maniskan dia, kita bungkus dulu dia dengan kontainer. Refaktor, kontainer. Oke, kalau dia udah dibungkus dengan kontainer, maka di bawah kontainer itu bisa kita pasang height-nya berapa, cat kita itu tadi. Di sini ya. Height-nya misalnya kita mau sampai 400 poin misalkan. Taruh sini 400 poin. Setelah height, 400. Setelah itu kita pasang padding. G insert ini all, kita pasang kiri kanan atas bawah sebesar 15 poin. Oke. Kemudian dari card ini kita bikinkan lagi di bawah card itu kolom. Nanti sambil jalan kita ini ya, kolom. Loh, kok masih merah ini? Card. Oh, card ini bikin harus ada childnya lagi di sini ya, child. Oke, ini child. Baru kolom. Kolom. Oke. Baru di bawahnya itu children. Children. Baru kita taruh tulisan. Tulisan, teks. Nah, tulisannya apa di sana mau kita tampilkan? Sama seperti yang di layar sini. Misalkan, nah ini, which operating system are you currently using? Ya, which operating system. Jadi di sini, which operating system are your currently using. Oke. Setelah itu akan kita buat kancatnya, itu kan masih tulisan yang ada di atas ini ya. Yang ini. Yang ini. Nah, sekarang kita mengisi chartnya ini. Oke. Sekarang setelah itu kita expand ya. Expanded. Expanded. Nah, ini expanded. Expanded. Child. Charts bar chart. Chart. Bar chart. Oke. Ini ntar ini di sini isi false bar render decorator ini ya. Kemudian di sini chart dot bar label decorator. Nah, ini.
string. String. Oke. Ini kayaknya masih ada yang error ini, kenapa masih merah ini? Oke, kita lengkapi saja dulu. Domain access. Domain access. Dot ordinal axis spec. Oke. Setelah itu vertical false, kita mau bikin dia secara horizontal. False. Baru nama fungsinya. Fungsinya tadi itu adalah underscore create data chart. Data chart. Oke, merah-merahnya sudah langsung hilang semua. Jadi ini kita sudah menyuruh di widget ini, kita suruh running create data chart, menampilkan di layar monitor kita. Create data chart ini bisa kita double klik sini ya, kita Ctrl F, ini ada di mana dia di atas. Nah, ini kita tengok. Oke, jadi dia disuruh untuk melakukan ini. Ini adalah untuk menampilkan Pareto chart dengan data yang telah diambil dari database, kemudian dikonvert ke data model, kemudian ditampilkan. Ini coba kita run dulu. Debugging, start run, kita tengok hasilnya. Jadi nanti setelah ini tampil semua, baru akan saya review dulu sedikit teorinya tadi yang ada di materi PowerPoint. Oke, kita tunggu saja rekan-rekan ini untuk tampil. Jadi kalau ini data insert ini sudah selesai, berarti sudah selesai. Ini satu kesatuan itu sebenarnya ada 3 video, ada 3 file. Yang pertama itu kita membuat apa namanya itu formnya, tampilannya, belum ada isinya. Kemudian yang kedua integrasi dia dengan backend. Terus yang ketiga menampilkan data yang di database itu ke dalam bentuk Pareto diagram. Nah ini kita tengok hasilnya. Bentar lagi akan tampil. Nah ini rekan-rekan. Jadi data kita ini sudah tampil di layar ya. Apa yang kita inginkan sudah tampil di layar. Jadi kalau ada nanti ini online misalnya tadi yang video 1-2 itu, atau saya tampilkan di sini ya. Ini. Nah ini, jadi kalau ada nanti misalnya user-user memilih ini, dikirim ke sini, nanti di sini akan otomatis update setiap 5 detik. Ya. Oke, jadi saya jelasin dulu sedikit yang ini ya. Oke, ini yang ini tadi. Data dari database menggunakan REST API. Ini file JSON untuk mengambil, dapatlah dia data JSON-nya, kemudian dia di decode,
tapi belum bisa kita tampilkan di layar karena untuk menampilkan Pareto diagram ini dia membutuhkan konversi data JSON tadi itu ke data model. Kemudian kita buatkan, kita create membuat diagram Paretonya, kemudian disuruh tampilkan di dalam layar. Oke, ini ini yang sebelumnya ya, ini sudah ada di video sebelumnya, ini juga sudah ada. Kemudian ini yang kita buat tadi dari nol ya, dari HTTP GET, kemudian receive JSON, kemudian data JSON itu kembaliannya itu name sama count oleh data model, kita convert dia ke name 1 dan count 1. Kemudian kita create dia data chartnya, kemudian baru kita show-kan gitu, baru tershow-kan lah ini. Jadi itu rekan-rekan, bagaimana kita membuat data yang ada di database, kita tampilkan dia secara Pareto ya. Ini, ini yang tadi ya, ini convert tadi itu ya, convert data from JSON to data model itu name menjadi name 1, count menjadi count 1. Oke, ini yang kita create juga tadi, ini penjelasannya ya. Ini create data chart. Nah, ini untuk meng-create data chart, ini fungsinya, ini parameter-parameter untuk meng-create-nya, sehingga jadilah kita show data ini di gadget kita atau di visual device kita. Nah, ini tadi sudah. Jadi rekan-rekan, ini setting graph-nya, mau setting warnanya di sini, ya. Ini parameter yang dibutuhkan. Kemudian, ya selesai. Jadi demikian kawan-kawan. Apabila ada yang mau bertanya, silakan kasih komen di deskripsi. Terima kasih atas informasi atau partisipasinya untuk mengomentari agar pembelajaran kita ini dapat kita berbagi kepada rekan-rekan lainnya. Jadi apabila kira-kira berguna bagi rekan-rekan, silakan subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang-orang yang bisa untuk melakukan coding menggunakan Flutter. Terima kasih. Sampai jumpa dengan video-video selanjutnya. Bye-bye.